Halo, Assalamualaikum. Saya Hardi. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi ekonomi. Ya, ini tentang materi pendapatan nasional atau national income. Jangan bosan ya dengan saya. Materi ini tergolong materi mudah ya, dipahami oleh siswa khususnya di madrasah aliyah atau di sekolah menengah atas. National income atau pendapatan nasional itu dalam kajian ekonomi Islam biasa juga disebut dengan ilmu falah atau ilmu hakiki tentang duniawi. Jadi di ekonomi Islam itu ada mengkaji tentang cara menghimpun pendapatan pemerintah melalui zakat, yaitu iuran wajib seorang muslim yang mampu. Jadi wajib tapi bagi yang mampu saja. Jadi wajib tapi kalau tidak mampu juga tidak harus dilakukan ya. Kemudian ada yang disebut dengan sedekah ya. Juga itu adalah iuran bagi bukan semacam iuran ya, pungutan tapi sukarela ya, bagi yang punya kelebihan bisa melakukan sedekah ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan ganinah. Ganinah itu rampasan perang. Jadi pendapatan dari segi rampasan perang itu juga bisa kalau kita itu di Indonesia kan ada semacam barang-barang yang ditarik atau barang-barang yang diseludupkan dari bea cukai atau barang yang tidak perlu untuk menjadi atau tidak bisa dijadikan pendapatan seseorang. Jadi harus ditarik oleh pemerintah. Itu ganina. Ada juga semacam uzir ya, atau semacam pendapatan pemerintah yang selain zakat, infak, sedekah dan ganina tadi. Ini pernah dilakukan oleh pemerintah di zaman pemerintahan Islam. Nah, oke. Apa itu pendapatan nasional? Jadi menghitung pendapatan nasional itu ada 3 cara. Ada metode pendekatan produksi, ada metode pendekatan pengeluaran, dan ada metode pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan nasional itu apa sebenarnya? Jadi kalau dilihat dari beberapa pakar, pendapatan nasional itu kalau disimpulkan dari semua pakar itu, pendapatan nasional itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dalam satu negara yang dihitung dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Itu konsep pendapatan nasional gitu. Nah, kalau dilihat dari cara menghitungnya, maka konsep pendapatan nasional itu menjadi 3 konsep, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Jadi 3 konsep ini juga dianut oleh pemerintah kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau menghitung menggunakan pendekatan pengeluaran, itu rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Kalau Y itu kan biasa notasi untuk pendapatan nasional. Sementara C atau
konsumsi adalah notasi untuk konsumsi masyarakat. I adalah investasi perusahaan atau perusahaan mengeluarkan modal untuk melakukan investasi. Kemudian G adalah pengeluaran pemerintah atau merupakan singkatan notasi dari government expenditure. Dan X kurang M atau net ekspor atau ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dikurangi impor. Nah, itu pendekatan pengeluaran. Nah, kalau menghitung pendekatan dengan metode produksi, kalau menghitung pendekatan dengan metode produksi, itu menggunakan notasi. Ada dua cara ya, kalau dihitung menggunakan pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai barang dan jasa dengan menggunakan nilai tambah. Jadi kenapa harus menggunakan nilai tambah? Jangan sampai terjadi double counting atau penghitungan ganda. Jadi misalkan begini, kalau mau membuat roti itu kan dari gandum. Kemudian gandum itu sebagai bahan baku. Gandum kemudian menjadi bahan setengah jadi roti, kan menjadi roti yang siap dijual. Nah, itu nilai tambahnya harus dihitung. Jadi nilai tambah itu menghitung caranya, yaitu biaya gandum itu akan menjadi biaya untuk membeli gandum itu akan menjadi pendapatan dalam nilai tambah gandum itu. Kemudian pendapatan dari penjualan roti yang setengah jadi atau yang baru dalam bentuk roti yang masih dalam bentuk kalau sekarang itu kan sudah ada yang disebut dengan roti yang siap diolah kembali ya, biasanya dijual di freezer. Orang-orang sekarang udah jual kayak gitu sekarang. Nah, itu penjualan dari pendapatan roti yang siap, roti yang mau diolah lagi itu dijual, dan biayanya itu merupakan biaya dari gandum tadi. Setelah itu diselisihkan akan menjadi nilai tambah dari roti yang belum jadi tadi. Nah, kemudian setelah itu ada lagi roti yang sudah jadi dan siap jual. Penjualan dari roti yang siap jual itu kan ada penghasilannya. Setelah itu yang menjadi biayanya adalah apa? Biaya dari penjualan roti yang belum jadi tadi. Setelah diselisihkan antara penjualan roti dengan biaya dari roti yang belum jadi tadi, itu adalah selisih hasil nilai tambah dari selisih tadi. Atau saya sederhanakan saja, pendapatan penjualan roti dikurangi dengan biaya roti yang belum jadi menjadi nilai tambah dari roti tersebut. Nah, itu dilihat dari sisi nilai tambah. Ada lagi pendekatan produksi menggunakan penjumlahan dari harga barang dikali dengan jumlah produksi barang tersebut dalam 9 sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Itu ada 9 sektor. Mulai dari pertama sektor agraris, pertanian, ya, kemudian perikanan, kemudian kehutanan. Nah, itu adalah sektor agraris. Yang kedua tambang dan galian, ada perumahan, sektor telekomunikasi, sektor instruksi, konstruksi atau bangunan, sektor pariwisata, sektor pendidikan, pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Itu ada nilai-nilai barang dan jasa, sehingga dihitung berdasarkan
kali Q tadi. P itu adalah harga dan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor-sektor itu, yaitu Q-nya, P kali Q. Jadi P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 dan sampai di 9 sektor, P9 kali Q9. Jadi ada dua cara menghitung pendekatan produksi. Kemudian pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu adalah menghitung nilai pendapatan nasional berdasarkan pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi. Apa saja pendapatan faktor-faktor produksi? Dan apa itu faktor produksi? Faktor produksi itu adalah nilai input yang digunakan oleh perusahaan atau RTP, rumah tangga produsen, untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi input itu satu, tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan menghasilkan gaji atau upah. Yang kedua, modal. Itu menghasilkan bunga atau interest. Kemudian yang ketiga, tanah atau lahan, itu menghasilkan sewa. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan keahlian dalam berwirausaha, keahlian SDM dalam berwirausaha. Itu pendapatan dalam bentuk laba atau profit ya. Jadi pendapatan nasional dari segi pendekatan pendapatan itu formulanya Y sama dengan W atau wage, upah atau gaji, I interest atau bunga, R atau rent atau disebut dengan sewa tanah ya. Kemudian P atau profit atau laba dari seorang SDM yang punya keahlian berwirausaha. Oke. Nah, ada lagi yang disebut dengan pendapatan nasional nominal. Pendapatan nasional nominal itu adalah pendapatan nasional dari harga berlaku ya. Pendapatan nasional dari harga berlaku. Itu pendapatan nasional nominal. Yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Yang kedua ada yang namanya pendapatan nasional real. Jadi ada pendapatan nasional real, itu adalah pendapatan nasional yang biasa juga nama lainnya adalah pendapatan nasional pada harga tetap. Itu pendapatan nasional harga tetap. Itu pendapatan yang menghitung harga yang berlaku pada tahun tertentu atau digunakan untuk menetapkan barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun yang lain. Jadi cara menghitung pendapatan nasional real itu pendapatan nasional nominal dibahagi indeks harga konsumen dikali 100. Jadi cara menghitung pendapatan nasional real, saya ulangi, pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional nominal dibahagi dengan indeks harga konsumen dikali 100. Jadi ada menghilangkan nilai indeks harga konsumen. Jadi mendeflasikan nilai pendapatan nasional nominal terhadap harga-harga berdasarkan indeks harga konsumen. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah coba hitung pendapatan nasional real tahun 2025 sekarang. Jika pendapatan nasional nominal sebesar 700 miliar tahun 2025 dibahagi dengan indeks harga konsumen yang sedang berlaku sekarang, misalkan 350. Pendapatan nasional realnya berapa? Oke, hitung ya. Jangan lupa jawabannya ditulis di komen. Kemudian supaya berpahala jawabanmu, di like, di subscribe, dan coba-cobalah di share ya, di share pada teman-temanmu yang lain yang belum pernah dapat materi tentang pendapatan nasional. Nah, saya bisa juga minta coba ilustrasikan cara menghitungnya ya di komen itu, tapi jangan langsung dengan jawabannya, ilustrasikan jawabannya bagaimana menjawabnya. Oke, mudah aja itu.
Ya, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan komponen-komponen pendapatan nasional. Mulai dari gross domestic product. Gross domestic product itu adalah pendapatan domestik bruto. Namanya saja pendapatan domestik bruto, berarti produk nilai hasil produksi atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara oleh penduduk negara tersebut, baik itu penduduk warga negara Indonesia maupun penduduknya warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Jadi penduduk domestik, penduduk Indonesia, dihitung dalam satu tahun tertentu, itu GDP itu. Nah, kemudian ada yang namanya GNP. Kalau GNP itu adalah Gross National Product atau produk nasional neto, produk nasional bruto atau GNP. Itu merupakan cara menghitungnya itu adalah semua pendapatan yang ada di Indonesia yang dihasilkan baik warga negara Indonesia, warga negara asing yang di Indonesia, dikurangi dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu ya, itu disebut dengan GNP. Nah, kemudian ada lagi NNP, Net National Product atau produk nasional neto. Nah, kalau sudah neto berarti sudah ada pengurangnya. Jadi GNP dikurangi dengan pajak tak langsung. Apa itu pajak tak langsung? Nah, pajak tak langsung itu contohnya seperti pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan kepada barang. Jadi yang menjadi subjek pajak itu adalah konsumen. Jadi yang membayar pajak PPN itu adalah konsumen. Jadi kalau kita beli laptop, beli kendaraan, beli baju apa saja itu dalam produk-produk itu sudah ada nilai pajak. Maka ketika kita beli barang itu sama saja kita sudah membayar pajak. Jadi nilai NNP tadi adalah hasil selisih antara nilai GNP tadi, NNP tadi ya, Net National Product itu, salah ya, bukan pajak tak langsung, tapi penyusutan. Jadi NNP, Net National Product itu adalah hasil selisih produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan ini adalah biaya bagi aktiva tetap. Misalkan kantor yang rusak ya, atau yang sedang dalam perbaikan, pembenahan, ada kan biaya perbaikannya gitu ya. Kendaraan yang rusak bisa diperbaiki, ada biaya itu biaya penyusutan namanya. Kemudian ada konsep yang keempat, yaitu Net National Income. Net National Income atau pendapatan nasional neto. Itu merupakan yang tadi NNP dikurangi dengan pajak tak langsung. Jadi Net National Product dikurangi pajak tak langsung. Nah, itulah pajak tak langsung itu yang tadi, pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita beli tas, kita sudah bayar pajak itu. Jadi semua penduduk yang di Indonesia ini sebenarnya sudah bayar pajak. Karena apa yang dibeli itu ada pajaknya. Sehingga kalau kita beli barang, pasti bayar pajak sudah. Kemudian ada konsep yang kelima, yaitu personal income atau pendapatan pribadi. Apa itu pendapatan pribadi? Yaitu, saya coba ingat-ingat. Pendapatan nasional neto atau net national income dikurangi dengan laba yang ditahan, kemudian iuran jaminan pensiunan, tambah pajak perseorangan, tambah asuransi atau transfer payment. Nah, itu personal income. Jadi kalau sudah dikurangi dengan NNI tadi, dikurangi dengan laba ditahan, perusahaan yang punya BUMN ya, badan usaha milik negara, itu labanya kan ditahan itu. Nah, dikurangi dengan iuran jaminan pensiunan, itu kan juga ditahan itu. Terus pajak perseorangan, terus asuransi, ditambah dengan
transfer payment, pembayaran pensiunan itu. Kemudian yang terakhir disposable income atau pendapatan yang siap dibelanja. Seperti saya kan pegawai negeri, kan pendapatan saya siap belanjakan gitu ya. Kemudian personal income dikurangi pajak langsung. Jadi disposable income itu setelah dikurangi pendapatan pribadi atau personal income dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu contohnya adalah pajak penghasilan. Seperti kalau saya punya penghasilan itu dipajak, nanti dikurangi dengan personal income. Itu sudah menjadi pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.